علمنا ويغفر لنا بالطاعة ظاهرها وباطنها على هذه وكل نية صالحة وإلى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang di bawah tanggung jawab kita, bergantung kepada kita kepada ayat Allah yang bergantung. Sini maksudnya dari istri, anak, pembantu zaman dahulu macam itu juga namanya. Yang saya kalau sekarang kan digaji. Kalau zaman dahulu enggak ada penting dia sukarela, jadi dia wajib dinafkahi sama seperti keluarga. Bahkan dia wajib berzakat kepada tersebut. Kalau sekarang kayak santri berkhidmat sama guru, sukarela, nggak ada gaji, nggak ada apa, itu sama seperti khotim cerita zaman dahulu. Jadi kita akan bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu. Mauludi lahu itu maksudnya abah yang dilahirkan bagi dia. Jadi perempuan melahirkan anak untuk dia, berarti kan itu suami. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rezeki mereka dan pakaian mereka. Artinya nafkah, baju, kiswah pakaian bil ma'ruf, sesuai dengan ma'ruf. Artinya ini pembahasan dia. Jadi kalau ada perempuan punya anak, itu suami itu wajib menafkahi, membiayai perempuan tersebut, bahkan membayar perempuan tersebut merawat anak tersebut, anaknya. Apalagi misalkan kalau bisa, jadi kan istrinya nggak rawat anak, ngurusin, kalau masih kecil kan juga sama istrinya. Itu suaminya membiayai. Bahkan seandainya secara fikih kan, ibunya minta bayaran untuk menyusui, wajib suami tadi bapaknya membayar. Dibayar. Tapi ya sesuai dengan ma'ruf, artinya sesuai dengan pandangan hakim. Hakim nanti melihat mau bagaimana. Lalu selanjutnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya orang-orang yang memiliki sa'ah kelapangan rezeki memberikan nafkah sesuai kelapangan rezekinya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan barang siapa qudira artinya disempitkan rezekinya, falyunfiq, maka hendaknya memberikan nafkah mimma ataahu Allah, sesuai dengan yang Allah karuniakan kepada dia. Jadi semampunya. La yukallifu nafsan illa ma ataaha. Allah enggak memaksakan seseorang kecuali yang Allah berikan, yang Allah kasih bagi dia.
mampu beri sesuai dengan kemampuan, dan yang tidak mampu sesuai dengan kemampuannya juga. Dari kesempitannya bagaimana? Contoh kayak di fikih, orang yang kaya nafkahnya 2 mud setengah, tapi orang yang fakir yang susah 1 mud setengah dari segi ukuran berasnya. Nanti kita akan bahas insyaallah di akhir tahun ini nafkah. Fikihnya siapa saja wajib kita nafkahi dan berapa jumlahnya. Jadi yang ada rezeki lancar, besarnya juga nafkahnya. Nanti kita akan bahas depannya. Kita tuh memberi istri, anak, keluarga itu, walaupun mereka yang wajib kita nafkahi, kita dihitung pahala besar. Dihitung pahala. Jadi kalau kita lapang rezeki, kasih sesuai dengan kelapangan rezeki kita. Jangan rezeki banyak, jatah kada berubah. Apa ini? Nikmat dari Allah buat kita berikan kepada keluarga kita. Dan justru kadang-kadang kita memberikan lapang rezeki untuk anak dan istri, itu yang menarik berkah bagi rezeki kita. Ketika kita punya harta banyak terus kita tetap pelit, alhamdulillah harta banyak hilang berkah. Hilang. Nah, kalau memang tidak ada kemampuan memberikan nafkah, wajib sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah tidak memaksakan kecuali yang mereka miliki. Dan juga ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dan yang kalian infakkan dari harta, maka ketahuilah Allah yang akan memberikan ganti. Jadi kita tuh kalau infak, memberikan nafkah kepada anak, istri, mengeluarkan duit, jangan ada rasa takut. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah perkembangan Islam, dakwah Islam sudah menyebar, ulama mendidik. Ini pemikiran muslimin, pemikiran laki-laki muslim sudah mulai berubah. Dulu di awal-awal laki-laki itu menikah punya uang. Itu mereka pikirannya masih ini harta saya. Dia merasakan berat memberi istri. Jadi ngasih sesuai dengan pas-pasnya gitu. Yang bukan kewajiban nggak mau ngasih. Yang bukan kewajiban tidak mau ngasih. Masih pakai hitungan jahiliyah. Mereka masih kira ini harta saya. Ya, memang zaman saat itu kan masih belum ada Islam, adat itu masih kurang bagus. Datanglah Nabi kita Muhammad SAW bawa syariatnya, ajarkan kepada laki-laki kepada pria. Ini sepertinya jangan kikir. Dan memang begitu ya, jangan kata istri. Sampai mungkin pernah dengar ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika mengembala unta, merawat unta, ngomong sama abahnya, minta modal buat dagang. Karena Sayyidina Umar ada keinginan dagang. Apa jawaban ayahnya? Kerja kalau mau modal. Abah kan kamu punya unta, itu harta saya. Kalau kamu mau ya usaha sendiri. Bayangkan bapak dimintai modal sama anaknya. Bukan karena nggak mampu ya, kalau mampu. Ini Sayyidina Umar itu kerja buat bapaknya. Jadi dia itu punya uang dari mana? Dari hasil kerja digaji sama bapaknya, bukan dinafkahi. Itu zaman jahiliyah masih begitu. Namanya jahiliyah kan, zaman kebodohan. Itu di mana-mana bodoh. Di negara manapun ya begitu gayanya, dengan kikir. Lalu Islam mengajarkan yang memiliki harta keluarga nafkahi keluarganya. Bukan cuma nafkah wajib, selebihnya pun tidak ada masalah, malah baik. Dan jangan takut Allah yang menggantikan, disemangati. Kita tuh diajarin anak, walaupun tidak berguna kadang-kadang mainan apa, itu diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang wajib ya, yang bukan nafkah wajib, itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mengatakan bahwa yukhlifu, artinya awadahu ajilan atau ajilan. Allah bakal ganti rezeki yang dia keluarkan. Ajilan secepatnya yaitu di dunia, atau ajilan atau nanti bahkan di akhirat. Jadi kalau kita menginfakkan harta kita, jangan takut. Tidak ada orang keluarkan harta untuk memberi itu hilang, tidak ada. Pasti kembali diberikan ganti oleh Allah. Cuma ini
penafsiran ini nggak mungkin langsung kita percaya. Betul, kalau dia bilang ini yang sudah kotor, yang infakkan pasti diganti sama Allah. Prakteklah dia infak, tapi kok ada diganti-ganti ya sampai sekarang. Penggantian ada dua. Penggantian hakiki sama penggantian makna. Penggantian hakiki itu yang orang uang dikasih diganti uangnya. Entah diganti uang di dunia atau digantikan pahala di akhirat. Dikasih ganti. Atau yang kedua, makna. Arti diganti apa? Bukan uangnya dikembalikan, tapi diberikan ketenangan hati, diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita harus infak, kita tuh diberikan oleh Allah rasa cukup. Diberikan oleh Allah di hati kita rasa cukup. Saya ulangi dari rumah. Penggantian itu ada dua. Penggantian yang pertama, penggantian hakiki. Penggantian hakiki itu diganti uang. Sekarang atau nanti. Pahala itu proses bagian yang kedua, penggantian maknawi. Penggantian yang kedua dikasih qanaah atau dikasih pahala. Jadi dikasih qanaah, ketenangan hati. Selalu merasa cukup. Walaupun ibaratkan tadi kita kemarin sudah diinfakkan, sudah digantikan sama Allah, jumlahnya enggak. Tapi dikasih yang lebih bagus dari itu. Merasa cukup di dunia dan dikasih pahala di akhirat. Jadi kalau ada yang merasa begini, saya ini kok rezeki kok pas-pasan terus ya, kurang terus ya. Kadang-kadang itu bukan kurang jumlahnya, tapi kurang perasaan puas di hati kita. Biar bisa puas, biar bisa qanaah apa? Kalau sedekah. Kalau kita merasakan rezeki kita nggak cukup kurang, coba sedekah. Infak buat keluarga maksudnya. Kan ini babnya infak buat keluarga. Infak buat keluarga. Hasilnya apa? Membuat kita merasa cukup akan rezeki. Itu nikmat yang besar ya. Orang tuh merasa puas, itu hal yang lebih berat, hal yang lebih mahal daripada rezeki itu sendiri. Kita itu merasakan puas dengan rezeki, itu lebih mahal daripada rezekinya. Mobil mewah mahal, tapi merasa puas dengan yang dia miliki lebih mahal. Dapat rumah bagus mahal, tapi merasakan puas dengan rumah yang kita miliki jauh lebih mahal. Soalnya kalau nggak merasa puas semua nggak akan enak. Dapat apapun, dapat istri yang baik, yang soleha, nggak puas, dia merasa kurang, dia merasa ini ada yang kurang dan seterusnya, nggak wajar dan sebagainya, nggak akan enak. Dapat rumah yang besar nggak puas, semua juga semua. Kalau tanpa qanaah merasa puas, nggak akan ada kenyamanan. Nah, salah satu cara mendapatkan qanaah itu adalah dengan menginfakkan yang kita miliki, dibantu oleh Allah mendapatkan qanaah. Kita masuk hadis pertama. Ini hadis menunjukkan keistimewaannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin wa dinarun anfaqtahu fi 'ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlika. Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah 4 gram emas kurang lebih sedekahkan yang diinfakkan di jalan Allah hanya buat jihad. Wa dinaran anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar yang dinafkahkan untuk memerdekakan budak. Ini kan bagus sekali ya. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin, dinar yang kamu sedekahkan buat orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlika, dan satu dinar yang kamu berikan kepada istrimu, kepada anaknya. Ada riwayat dalam iyalika ya. Di situ iyalika, ahlika, ahlika. Sama artinya. Jadi ada 4 dinar. Satu kita kasih zakat, satu kita kasih jihad, satu kita merdekakan budak, satu sedekah miskin, satu keluarga. Mana yang paling banyak pahalanya? Yang paling sedikit kira-kira yang mana Pak? Yang ngasih duit istri, ngasih orang miskin, merdekakan budak, sama jihad. Mana yang paling sedikit kira-kira pahalanya?
Langsung biasanya kalau kita ya buat istri lah paling sedikit, kan istri orang rumah aja, betul? Buat anak paling sedikit kan mereka orang rumah saya kan. Pikiran normal tuh kayak gitu. Yang dikasih buat orang miskin lebih banyak karena dia perlu. Yang dikasih buat memerdekakan budak, wah hebat betul memerdekakan budak. Yang diberikan buat jihad itu tinggal sekali. Tapi tidak, Rasulullah bersabda, atau ajr yang paling besar pahalanya adalah di infak wala ahlika. Yang kamu berikan kepada keluarga kamu. Jadi yang kita berikan kepada istri kita, anak kita itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Lebih besar, lebih hebat daripada pahala sedekah jihad berapa? Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya satu lagi hadisnya sama. Nabi Abdullah wa qala Abi Abdurrahman Taubat bin Jushud Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul dinari yunfiquhu ar-rajul. Paling afdalnya dinar yang diinfakkan oleh seorang laki-laki, dinar yunfiquhu ala iyalihi. Satu dinar yang dikeluarkan atas atau kepada keluarganya. Wa dinar yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah. Dan satu dinar yang dia keluarkan atas dabbah kendaraan dia yang digunakan untuk jihad fi sabilillah. Wa dinar yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Dan dinar yang dia keluarkan untuk sahabat-sahabat dia, teman-teman yang ikut berperang dengan dia di jalan Allah. Lihat, yang paling afdal di antara tiga ini adalah yang dahulukan dinar yang diinfakkan untuk keluarga. Ini hadis-hadis macam ini menunjukkan kita itu punya pahala besar di keluarga kita. Sangat disayangkan ya, kita baik sama orang lain, sama keluarganya boleh. Alhamdulillah ini infak ya, ini saudara. Apalagi harta dihabiskan buat foya-foya sama keluarganya, pikir. Kadang-kadang ada laki-laki ditipu oleh setan dan hawa nafsu. Dapat duit banyak, habis buat maksiat, habis buat yang haram. Keluarganya hidupnya susah. Habis buat senang-senang di luar itu biasanya yang kayak gini lemah iman, tertipu oleh setan. Mencoba tobat bagi ulama tanya. Itu yang buat maksiat kita nggak bahas. Ini yang buat sedekah aja, buat jihad, tetap lebih afdal kita gunakan pada keluarga kita. Itu lebih utama. Hadis ini menunjukkan fadilah, keutamaan infak untuk keluarga. Tapi jangan salah paham. Hadis ini bukan ngajak kita untuk pelit. Nanti habis pengajian ini kan ada lagi yang sedekah. Ada lagi yang memberi orang. Kenapa? Biar kita paling bagus nasihat bini. Kita belum nasihat bini. Ada orang minta di jalan, ada orang kelaparan, lain urusan pun. Belum nasihat istri aja. Bukan itu maksudnya. Ini fadilah perbandingan. Yang dikasih siapa? Ya semua. Tergantung kemampuan dia. Kalau cuma punya duit satu, kalau dikasih ke istri yang lain nggak dapat, ya udah berbarengan istri dan anak. Kalau dia punya duit dua, satu buat istri, satu bisa dikasih ke fakir miskin, dikasihlah mereka berdua. Maksudnya begitu, bukan buat istri aja, buat istri aja yang lain nggak ada. Nomor satu kan buat keluarga. Dapat duit banyak, anak jajan ada orang kelaparan, yang bisa dulu. Bukan begitu maksud hadisnya. Diberi semua sesuai dengan kemampuan. Tapi yang paling afdal, yang paling mulia dari semua kita itu adalah yang kita keluarkan untuk nafkah keluarga. Subhanallah ya. Yang kita keluarkan untuk nafkah keluarga itu bawa berkah. Semakin kita lapar, asal jangan sampai pada batasan israf berlebihan ya. Dan buat yang perempuan jangan sampai masuk batasan tamak. Kalau yang laki mampu melapangkan, terus yang perempuan juga qanaah, tidak tamak, ada lebih digunakan untuk ibadah, ada lebih digunakan untuk perempuannya yang sedekah. Ini bawa keberkahan bagi kita.
memang susahnya dua. Pertama yang wajib memberi, yang kedua yang perempuan untuk jaga-jaga, untuk menahan, untuk tidak tahu. Tapi kalau bisa dijalankan, ini yang bawa keberkahan. Rumah tangga itu berkah rezeki saat ini. Saat yang lainnya ketika waria tidak pakai perhitungan, dan yang perempuan bisa menjaga di dalam itu bawa berkah. Anak tidak pakai perhitungan ke anak, tapi anaknya bisa zuhud, bisa qanaah, bisa warok. Itu yang bawa berkah. Memang efeknya kalau biar masing-masing berlebihan tanpa pendidikan, jadinya tolak, jadinya mulai-mulai. Betul. Yang duit banyak langsung, ibu 10 juta jajan hari ini, ibu 5 juta jajan makan pagi, nanti sore jajan lagi. Kira-kira perempuan dikasih duit kayak gitu kalau nggak dididik agama kayak apa? Habislah. Anak dikasih duit banyak, nggak diberikan pendidikan agama, dia cuma foya-foya, malah bisa-bisa maksiat. Jadi perlu ya, ketika memberikan nafkah, melapangkan rezeki untuk anak dan istri, kita sambil mikir, sambil mendidik. Jangan sampai nafkah ini malah membuat mereka tidak taat. Anak kasih duitnya bapak yang banyak, tapi jangan sampai membuat dia malas ibadah, membuat dia foya-foya, atau membuat dia nggak berkembang, nggak bisa mandiri. Kasih, tapi jangan sampai membuat dia tidak mandiri. Kan kadang ada anak manja, jajan terus, apa anak bapak aja ambil. Tapi akhirnya timbul dia bergantung, nggak bisa mandiri. Lihat yang seperti ini. Oh, ini anak belum bisa dijadikan. Ayo, kadang-kadang diri orang tuanya. Bah minta ini bah, mau kerja, sampai begitu. Boleh, nanti kita akan bahas sedikit. Jadi kita tuh kadang-kadang boleh memberi tapi dengan syarat. Bukan sulit itu ya, pendidikan. Kan kita disuruh melapangkan rezeki buat anak, buat istri. Itu yang paling mahal malah di dalam agama kita. Seandainya ada anak punya sesuatu, minta ini, kita ini punya duit aja, gampang mas. Banyak, kan bagusnya mas. Cuma kita berpikir, lihat mau mendidik anak ini kalau belum kasih, anak belum ini dengan gampang nanti meremehkannya. Karena kalau minta sesuatu gampang kan lupa-lupa, cepat dilupakan, cepat kayak anak kita bisa, biar rajin belikan mainan. Bah minta ini kasih, bah minta ini kasih, bah minta ini kasih, akhirnya nggak dirawat mainannya. Kenapa? Kalau rusak kalau apa tidak minta lagi, akhirnya dia meremehkan. Makanya dikasih pendidikan, bukan karena dikasih pendidikan. Apa pendidikannya? Bah minta ini, ya udah kalau mau bersihkan sapu rumah. Orang masih kecil, suruh sapu rumah, suruh cuci piring. Kalau bapaknya kaya, cuci mobil bapak, suruh kasih kerja. Nah ini gaji kamu. Seakan-akan begitu ya, bukan pelit, bukan. Ini setelah melakukan tugas dikasih apa kecintaannya. Ini penting loh, dan ini pendidikan agama. Nabi Raja Zulkarnain, sampai tahu kan ceritanya Raja Zulkarnain yang membuat dinding menutup untuk menjebak Ya'juj dan Ma'juj. Itu Raja Zulkarnain itu kan keliling dunia dengan segala kekayaannya. Ketika ketemu satu kelompok, satu kaum yang kesulitan, disakiti, diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj, apa yang dilakukan kaum tersebut? Minta tolong kepada Zulkarnain, ala anta ja'alani kharja, memberikan kharaj. Kharaj itu biaya atau kos untuk Raja Zulkarnain. Jadi kamu nanti saya kasih bayaran kalau kamu bisa membikinkan sesuatu untuk menyelamatkan kita dari Ya'juj dan Ma'juj. Nggak ditolak sama Raja Zulkarnain, disuruh kerja mereka. Padahal dia bisa aja buat sendiri, dibikinkan selesai bisa. Tapi enggak, orang desa tersebut kalau mau kerja, disuruh kerja ini, disuruh hadir, terus disuruh bawa ini, disuruh itu. Tujuannya apa? Mereka menghargai hasil yang mereka dapatkan. Sesuatu yang kita dapatkan dengan cuma-cuma terus, ya kita nggak akan menghargai itu. Tapi sesuatu yang kita dapatkan dengan susah payah, kita akan menghargai. Coba ambil. Kalau mereka kerja sedikit, ongkos buat beli mainan, sama pian yang belikan mainan, pasti mereka lebih jaga mainan yang dia beli pakai duitnya dia. Kayak suruh nabung misalnya, nabung beli ini, oh ya tabung, sama yang mereka nabung, kurangi jajan, beli mainan bisa ya. Tapi kalau kepengen sesuatu langsung kita kasih kontak, mereka nggak menjaga. Nah ini penjelasan tambahan, jangan sampai ketika ada dalil kayak tadi,
yang kita kasih kepada anak dan istri itu yang paling afdal, akhirnya kita nggak mendidik, salah juga ya. Kasih anak dan istri, lapangkan rezeki mereka, tapi tetap dengan pendidikan. Kalau dia dikasih foya-foya, kasih. Dia dikasih lalai, kurangi, nasihati. Nah itulah didik. Jangan sampai kita melapangkan rezeki tanpa pendidikan. Lain kebetulan alhamdulillah istri kita perempuan solehah. Kita kasih duit kalau ada lebih dia yang sedekah. Kita kasih duit kalau ada lebih dia pakai buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dia tabungkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu kayak gitu, dia tenang kalau bisa pakai baju, nggak ada duit kasih aja sudah, istri dia sebatas selesai, ya nggak pakai pusing, nggak pakai apa, dan biar aman karena dihisap siapa yang dihisap istri aja tadi, duit kasih ke dia semua, tenang. Kalau dia udah solehah dan nanti kita akan bahas dari depan ada cerita-cerita sahabat itu begitu. Kadang-kadang itu sahabat kalau mau sedekah tanya sama istrinya, ada makanan kali dulu, karena mereka nggak mikir itu. Duitnya dikasihkan ke istri, bu, di makanan pegang-pegang semua. Istrinya ngatur itu semua. Jadi nanti kalau ada lebihan istrinya yang sedekah. Nah kalau ketemu yang seperti itu aman sudah, kita nggak perlu mikir lagi. Hadis selanjutnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Ini Ummi Salamah ummul mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini menikah dengan Abu Salamah dan sudah punya anak sebelum punya anak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau punya anak dari Abu Salamah. Anak-anaknya yatim. Lalu beliau tanya kepada Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an anfiqa alaihi?" Ya Rasulullah, apakah saya dapat pahala hal li, apa dijatuh dari saya pahala min bani Abi Salamah, dari anaknya Abi Salamah, dari anak saya, tapi dari bapak Abi Salamah. An-nafiqa alaihim, kalau saya memberikan nafkah atas mereka. Jadi kalau beliau nanya, kan anak saya kan anak sendiri kan, nanya dia, kalau saya kasih nafkah buat anak saya, apakah saya dapat pahala? Walastu bitarikihim hakada wa hakada innama hum min abadina. Dan memang saya tidak mungkin membiarkan mereka hakada wa hakada, karena negara kiri artinya saya nggak mungkin membiarkan anak saya kemana-mana. Innama baniya, karena mereka anak saya ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW ketika dia ngomong, anak saya kan mungkin saya telantarkan, saya pasti kasih nafkah ya Rasulullah. Nah, masih nafkah ini ada pahalanya tidak? Rasulullah jawab, anak lagi ajrun mana fatih. Nah, betul, iya. Kamu mendapatkan pahala apa yang kamu nafkahkan atas mereka. Jadi ibu nih ngasih nafkah dapat pahala nggak? Sama kayak kita bapak dapat pahala nggak? Masih anak kita. Sudah pernah kita bahas dulu hadis Ma'an bin Zaid. Ma'an bin Zaid. Ketika Ma'an datang ke masjid, ada sedekah di masjid, dia ambil sedekah tadi di masjid. Bolehlah ke rumah. Pas sampai ke rumah, bapaknya di rumah nanya, "Ma'an, kamu dapat duit dari mana?" "Dari masjid kan." "Loh, itu sedekah saya," kata bapaknya. Jadi bapaknya sedekah di masjid, titip sama sahabat. Pas yang ambil anak seorang. Kata bapak, "Gak bisa, saya sedekah bukan kamu, kembalikan ke masjid." Kata bapaknya, kata Zaid, Ma'annya bilang, "Saya fakir, emang Ma'annya fakir, memerlukan rezeki. Saya ngambil bukan karena kamu, karena memang dia perlu." "Enggak,
kembalikan pada bisa. Maknanya kalau mau kembalikan ulang gitu. Ribut lagi kedua sampai berangkat ke Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW lapor, ya Rasulullah, saya sedekah buat fakir miskin, gak ada tujuan buat anak saya. Diambil sama anak saya. Apa sebenarnya Rasulullah SAW? Saya lupa kalau kembali namanya. Pokoknya Ma'an bin Zaid, ya Ma'an bin Zaid. Laka ma'akhad ya Ma'an. Kamu memiliki apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Anak adik itu punya namanya kamu betul. Walaka mana wa ya Zaid. Dan Zaid itu kamu dapat niat kamu, dapat pahala saudara. Dan gak hilang ketika anaknya ngambil. Ya. Malah kalau anaknya fakir perlu, pahalanya bisa berlipat. Minimal 2 kali lipat. Pahala sedekah dan silaturahim itu keluarga itu. Jadi begitu ya. Kita ngasih nafkah anak aja, pas pahalanya besar dan istimewa. Nanti di depan juga akan ada. Sudah kita lewat ya. Yatim sudah kita bahas. Fadilah memberikan anak yatim. Padahal anak yatim bukan anak orang, anak sendiri. Perempuan yang ngasih nafkah anaknya yang yatim, anaknya menjadi hijab bagi ibunya tadi dari api neraka. Ketika orang tua memberikan anaknya yang yatim, ibu yang yatim masih anaknya makan, kan begitu. Itu anaknya menjadi hijab dari api neraka. Jadi dipuji oleh Allah. Dan biasa perempuan sulit ada suami merawat anak. Makanya Rasulullah SAW berkata di ibadah yang diberi ujian oleh Allah dengan perempuan sesuatu yang susah sebenarnya. Takut nalaha hijabun minannar. Anak perempuan tersebut menjadi hijab bagi ibunya dari api neraka. Jadi nafkah berkeluarga itu dapat pahala. Walaupun kadang-kadang kita ngasihnya memang sunnah kan kewajiban. Yang penting diniatin niat infak. Makanya sebagian ulama salah satu niat ketika menikah itu niat mau memberikan nafkah wajib untuk keluarga, mau memberikan rezeki yang lapang untuk keluarga. Suruh niat begitu. Jadi pas habis akad nikah, sebelum makan salah satu niatnya apa? Saya niat untuk menikah untuk bisa menafkahi istri dan anak, mau melapangkan nafkah bagi istri dan anak. Subhanallah, berkat niat kita mau baik sama istri sama anak, dilapangkan rezeki kita. Niat mau menyenangkan istri dan anak sesuai dengan kemampuan kita, rezeki kita bakal dilapangkan dengan niat itu. Kalau yang kemarin bukan niat pas nikah, sekarang niat dirubah. Niat dari sekarang. Karena Rasulullah juga bersabda, di depan juga ada di pernikahan. Kita disuruh menikah. Salah satunya apa? Niat memberikan nafkah mereka. Karena nikah itu mendatangkan harta, memperkaya seseorang. Artinya menambahkan rezeki yang dia miliki. Kita dengan menikah tambah lancar rezeki. Ya walaupun pertama agak susah mungkin namanya manusia tidak langsung kaya. Tidak semuanya kaya. Tapi rezeki lebih lancar dari sebelumnya. Kenapa? Karena kita menafkahi. Sekarang kita bisa belum nikah, rezeki kita tuh sangat dikasih oleh Allah. Jatahnya kita aja. Tapi kalau kita menikah, Allah kasih 2 jatah kita dan jatah istri. Kalau kita niat suka membantu mereka, dikasih 2 oleh Allah, jatah kita, jatah istri dan jatah menetapkan mereka. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya yang menunjukkan bahwa kita ngasih makan istri aja dapat pahala. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di hadis yang tawil alladhi qadamna, ada hadis yang panjang yang telah sudah kita bahas sebelumnya. Di awal kitab bab niyah, awal kitab bab niyah yang sudah kita bahas. Sama kayak tadi hadisnya Ma'an itu di bab niyat juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illa najada biha hatta ma taj'al fi imra'atika
tabtaghi biha wajha Allah, kamu hanya ingin ridhonya Allah, pahala dari Allah, illa ajarta biha, kecuali kamu akan diberikan pahala dengan cara tersebut. Hatta bahkan ma taj'al, makanan yang kamu taruh, kamu letakkan fi yang kedua itu artinya mulutnya, imra'atika, pada lisan, pada mulut istri kamu, ya, pada mulut istri. Jadi makanan yang kita berikan kepada istri, ya bukan harus kita cuma kita berikan makanannya, itu tercatat saudara. Jadi Rasulullah bersabda, saat kamu ngasih makan istri itu sudah. Makanya semangat. Biar ada rezeki, semangat memberi nafkah. Atau usahanya itu diniatkan buat ini, niat buat memberi nafkah wajib. Dan kalau bisa, istri nggak usah dikasih kerja, kita aja yang semangat bekerja. Kenapa? Biar kita yang dapat pahala. Memang nggak ada masalah istri bekerja, yang penting amal syariat. Biarkan aja, dia biar dengan kesibukannya manusia, ngurusin anak segala macam, biar aja. Kalau bisa, kita yang kasih nafkah. Ini sebagian salafnya ada kayak gini. Kenapa? Karena mereka, saya dapat pahala double. Jadi istri dapat pahala banyak, merapikan rumah, ngurusin anak. Terus dia kerja lagi, ada pahalanya banyak kan dia mereka. Jadi sisanya harus saya. Tidak, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Sibuknya kamu udah ngurusin rumahnya. Saya yang mengerjakan rezeki. Dan memang jangan takut. Kita berdua bekerja sama-sama aja. Rezeki itu ada berdua. Karena kalau kita yang ngasih nggak berkurang. Misal jatah kita sama istri satu hari dikasih Allah hari ini misal 100.000. Istri bekerja, laki bekerja, ya dapatnya begitu lah. Entah laki-laki 50, istri 50, atau laki-laki 70, istri 50 atau kebalikannya. Tapi kalau yang kerja satu, ya satu saja kan 100.000 itu yang satunya kayak laki-laki ya. Yang lain kalau ada udur, kadang ada yang lain sakit, usaha, lain bang. Atau yang lain istri bukan kerja serius, kerja santai aja. Ada gawian suruh di rumah. Yang penting nggak sampai beribadah, yang penting nggak sampai buka aurat, yang penting nggak sampai macam-macam. Boleh aja, boleh. Bukan dilakukan. Tapi ini cuma dari segi salah pun kejar pahala. Jadi udah belum aja gawe. Kenapa? Karena setiap suapan yang dimakan istri itu kita yang dapat. Setiap pakaian yang dipakai istri untuk menutup auratnya, kalau dari nafkah kita yang dapat. Bahkan di ceritanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau itu saat itu mau memberikan hartanya ke Rasulullah, mau ngasih hartanya ke Rasulullah. Rasulullah kalau ada pakai lagi harta, udah tua udah meninggal dunia, buat engkau aja Rasulullah. Jadi mau diberikan kepada Rasulullah pun ya akan disunahkan. Ketika ada orang kayak gini, apa yang dilakukan oleh Muhammad? Jadi diterima. Dia mau ngasihkan 2/3 hartanya. Enggak, pertama semua dulu. Enggak. Jangan coba. Setengah ya Rasulullah dari harta saya. Enggak. Kebanyakan. Mau ngasih setengah hartanya ke Rasulullah enggak? Kebanyakan. Pokoknya dia taruh dari 2/3 setengah sampai terakhir mau ngasih. Ya udah ya Rasulullah, 1/3 harta saya kasih. Nah, kalau 1/3 boleh. Itu ulama fikih mengambil bahwa kita kalau pewasiat ngasih harta jangan lebih dari 1/3. Paling banyak 1/3 harta. 1/3 boleh, tapi 1/3 itu juga banyak. Rasulullah mengambil 20 kan dia. 1/3 itu banyak. Ini Rasulullah bukan ngajarin murid ya, bukan. Rasulullah sanggup. Kamu memberi nafkah anak istri, memberikan mereka warisan untuk mereka hidup, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Lihat, ada harta banyak, suruh ngasih warisan ke anak dan istri itu lebih afdal daripada anaknya sampai meminta-minta, daripada anaknya nanti hidupnya di masa depan tuanya susah, anaknya susah.
Mendingan nafkah biar warisan biar buat mereka, biar mereka itu tenang ibadah taat. Memang paling bagus begitu ya. Setelah kita didik anak kita cari uang banyak. Ini banyak duit kan, anak lu nanti pegawai punya duit juga kan. Kalau sudah kawan aja kan, anak lu kan juga punya gawean. Ya kasih lu duit. Sekiranya mereka udah gak kepikiran lagi urusan duit, jadi mereka nggak fokus ibadah. Bagusnya sih begitu. Makanya sebagian salaf kadang-kadang ada yang kerja. Tujuannya apa? Biar anaknya nggak bekerja. Walaupun sampai dewasa biar anaknya fokus mengajar berdakwah, hartanya dia diberikan kepada anak. Itu yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Cuma kalau bisa dibagi sebagian sedekah, sebagian untuk anak itu lebih afdal, dapat semuanya. Tapi dahulu kita butuh nafkah. Jangan salah ya, kita tuh harusnya gitu. Apalagi khususnya bisa ada ulama, semangat bicara ini. Ada orang datang dulu mau sedekah, memberikan semua harta dulu. Jangan tolak begitu. Jangan salah paham. Kalau sekarang kan bisa ada orang datang, Ustaz belum punya duit 1 miliar, udah belum mau sedekahkan semua gitu. Belum ngerasa belum udah pada banyak. Alhamdulillah berkah duit Pak. Sini jangan. Kalau nggak ngerti hadis, yang ngerti sejarah kayak begitu, main langsung ambil aja. Ini kan buat baik, buat masjid, buat ini, buat itu. Ya, ambil sebagian. Tanyain, mungkin punya istri, punya anak, punya, kasih mereka. Sedekah secukupnya. 5%, 10%, kurang paling banyak 30 sepertiga, paling banyak sepertiga. Nah, mau lebih enggak? Udah buat anak istri. Hanya ini punya keluarga, punya sepupu yang kelaparan, nah, kita paham. Dulu Abu Talha, satu orang yang kayanya kebunnya. Jadi di orang Ansor yang kebunnya paling bagus, kebunnya Abu Talha. Jadi Abu Talha itu punya kebun. Kalau di Masjid Nabawi di bagian belakang, ini di masjid Rasulullah, keimaman. Pas di pintu masjid belakang. Kalau sekarang itu pas di pintu masjid belakang. Kalau dulu kan jauh jaraknya, namanya masjid kan jauh dari belakang ke depan, setengah pala, jaraknya hampir 500 meter. Pas di pintu belakang itu punya Abu Talha. Itu Rasulullah sering dari rumahnya mampir ke belakang karena dekat jaraknya, untuk minum di situ, airnya bagus dan kebunnya bagus. Abu Talha ketika dengar perintah sedekah langsung datang Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku dengar apa firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu nggak akan dapat kebaikan sampai infak apa yang terbaik, yang paling kamu cintai. Dan harta saya yang paling saya cintai ya Rasulullah bayruha. Kenapa kebunnya namanya bayruha? Sekarang saya sedekahkan, saya kasih semuanya untuk Allah ya Rasulullah. Hartanya Abu Talha yang lain masih banyak ya, masih ada yang lain, bukan cuma bayruha. Jadi dia mensedekahkan cuma dari yang paling dia cintai, sebagian yang paling dicintai, diterima semua sama Rasulullah. Kalau cuma bayruha nggak mungkin diterima kayak saat di Nabi Waqqas. Tapi kan Abu Talha punya harta lain, diterima Rasulullah SAW. Terserah engkau ya Rasulullah. Apa sabdanya Rasulullah? Sungguh itu harta yang untung, jadikan buat kerabat keluarga kamu. Nggak diambil sama Rasulullah. Padahal Rasulullah senang sama sumurnya, senang. Dipuji itu sumur bayruha. Tapi Rasulullah, kalau kita kan kebetulan kita suka, yaudah ini buat ulur, sisanya sedekahkan kan gitu. Enggak, Rasulullah nggak ambil. Bagikan untuk keluarga. Kenapa? Karena Rasulullah tahu pahala sedekah itu, pahala nafkah sama aja kayak sedekah keluar, bahkan pahalanya lebih besar. Jangan pikir aja dia nafkah itu bukan sedekah. Nafkah wajib buat anak istri itu dihitung pahala sedekah. Hadis kelima terakhir dari Sayyidina Nabi Mas'ud al-Badri menyempurnakan tadinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fa hiya shadaqah." Ketika seorang memberikan nafkah untuk keluarganya, laki-laki memberikan nafkah untuk keluarganya, yahtasibuha,
jangan dikira ngasih anak istri nggak ada pahala. Dapat pahala. Jadi kita nih, khususnya laki-laki kan mereka yang tugasnya bekerja kan. Kita kerja itu kalau niatnya memberi nafkah wajib keluarga, pahalanya besar. Pahalanya besar. Tapi ingat ya, jangan sampai ini dijadikan alat untuk kita tinggalkan ibadah. Kerjakan ibadah